Bab 876. Lelokon. Istana Haus Darah dipenuhi kabut. Di luar Istana Haus Darah, bendera perang berkibar, dan 8 pasukan kultivator berbaris sepanjang 8 jalan dalam formasi rapi, seperti 9 karpet hitam yang menutupi seluruh tanah. Di Istana Haus Darah, suasananya sangat tertekan sehingga hampir memadat. Yama Siksi duduk di posisi tinggi, wajahnya muram dan matanya merah, tapi dia melihat ke bawah tanpa mengatakan apa-apa. Begitu lihat ke bawah lagi, ada 8 orang yang berdiri dengan tegak, semuanya mengenakan baju zirah, yang penampilannya terlihat jelas bahwa mereka akan pergi berpartisipasi dalam perang, tetapi karena ditatap oleh Yama Siksi, mereka semua menundukkan kepala mereka secara tanpa sadar. Tak perlu dikatakan lagi, mereka adalah ketua aula dari aula cabang pertama sampai ke-8 Istana Haus Darah. Ketika mereka mendapat berita kematian Yama Siksi, mereka sangat serempak. Mereka kembali ke Istana Haus Darah hampir bersamaan, hanya untuk melihat apakah Yama Siksi benar-benar meninggal. Tentu saja, tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk menjadi ketua aula Istana Haus Darah. Karena alasan ini, tidak semua dari mereka datang sendiri, mereka semua datang dengan membawa pasukan kultivator. Tapi, hasilnya mengecewakan mereka. Saat mereka melangkah ke Istana Haus Darah, mereka melihat Yama Siksi yang sedang duduk di posisi tinggi dengan tegak. Canggung. Semua orang yang hadir merasakan kecanggungan. "Apakah kalian sangat kecewa?" kata Yama Siksi. Dia menatap ke-8 ketua aula cabang di bawah sambil tersenyum dingin. Mohon ketua aula jangan salah paham, kami semua datang ke sini hanya untuk membantah rumor. Ketua satu balai buru-buru melengkungkan tangannya. Sekarang setelah melihat ketua aula aman dan sehat, kami juga bisa menjadi tega. Bloodbrial, kesetiaanmu benar-benar membuatku tersentuh. Yama Siksi tersenyum, tetapi matanya yang berwarna darah memancarkan cahaya aneh, dan itu membuat ketua satu balai merasa merinding. Ketua aula. Segera, seorang orang berbaju hitam berjalan masuk dan berlutut di lantai dengan satu lutut. Ketua aula cabang ke-9 kembali. "Biarkan dia masuk," kata Yama Siksi, namun matanya yang menyipit masih tertuju pada Bloodbrial, ketua aula cabang pertama. Segera, Bloodvault yang mengenakan baju zirah perang berjalan masuk. Ketika dia melihat 8 ketua aula cabang semua menundukkan kepala mereka, sementara Yama Siksi sedang duduk di posisi tinggi, ekspresinya langsung menjadi canggung juga, karena kenyataan sepertinya menjadi berbeda dengan rencananya juga. Hai, ketua aula." Setelah tercengang selama 1 atau 2 detik, Bloodvault buru-buru membungkuk pada Yama Siksi. "Bloodvault, bukankah aku memerintahkanmu untuk mengejar keluarga bangsawan Hautian? Kenapa kamu kembali?" Yama Siksi memandang Bloodvault dengan penuh minat. "Melaporkan ke ketua aula, aku mendengar di tengah jalan bahwa kamu dibunuh oleh orang, jadi aku buru-buru bergegas kembali." "Oh." Senyum menarik di wajah Yama Siksi bahkan lebih besar, dan senyum itu membuat orang merinding. "Kalau begitu, ayo katakan saja, apakah kamu kembali begitu terburu-buru adalah karena kamu terburu-buru untuk melaksanakan upacara pemakaman untukku?" "Harap ketua aula jangan salah paham, aku sama sekali tidak memiliki niat seperti itu." Bloodvault buru-buru berlutut di tanah. "Sangat bagus jika kamu tidak berniat begitu." Yama Siksi menepuk kursi naganya dan tiba-tiba berdiri, berteriak dengan marah seperti guntur, membuat aula terguncang, dan sepasang mata berwarna darahnya menatap tajam ke sekeliling 9 orang di bawah. "Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Selama aku tidak mati, kalian semua akan selalu menjadi bawahanku." Yang diajarkan oleh ketua aula sangatlah benar. Kali ini,
8 ketua aula lainnya juga buru-buru berlutut di lantai. Pergi, Yamasiksi berteriak marah. Bawahan pamit. Ke-9 orang itu buru-buru berdiri, mereka menyeka keringat dingin di wajah mereka, dan sambil dengan ketakutan mundur keluar aula. Bloodfall, kamu tinggal, kata Yamasiksi dengan suara mendalam. Mendengar ini, Bloodfall, yang hendak berbalik dan berjalan keluar dari aula, buru-buru berhenti, dan berdiri di sana dengan rapi, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Apakah kamu telah menemukan jejak keluarga bangsawan Haotian? Yamasiksi menatap tajam ke Bloodfall. Bel, belum, kata Bloodfall, dia tanpa sadar menyeka keringat dinginnya lagi. Apa saja yang kamu lakukan selama ini? Yamasiksi mendengus dingin, bayangan Dewa Siksi telah diserahkan kepadamu untuk dikerahkan, namun kamu malah masih belum menemukan jejak mereka. Ketua Aula, mohon jangan marah, aku akan kembali sekarang, dan aku tidak akan mengecewakan Ketua Aula. Lalu kenapa kamu masih tidak pergi dengan cepat? Mendengar kalimat ini, Bloodfall buru-buru berbalik, seolah menerima amnesti, dan melarikan diri dari aula utama Istana Haus Darah. Setelah dia pergi, Yamasiksi terengah-engah dengan cepat, dan wajah tuannya masih sedikit merah, entah apakah disebabkan karena kemarahan atau alasan lain. Peristiwa hari ini mungkin lelucon terbesar sejak berdirinya Istana Haus Darah. Sekadar rumor, 9 ketua aula cabang dari Istana Haus Darah semuanya bergegas kembali, sementara dirinya telah menyaksikan lelucon ini dengan mata sendiri. Sepertinya Istana Haus Darah tidak sedamai kelihatannya. Tak lama kemudian, terdengar tawa samar, dan seorang pria berjubah hitam muncul di aula. Raja pemakan jiwa, apakah kamu sedang mengetawakanku? Kata Yamasiksi dengan dingin. Aku tidak punya waktu senggang seperti itu. Raja pemakan jiwa berkata pelan, aku hanya ingin kamu mengerti bahwa yang terpenting bagi seorang panglima pasukan bukanlah kekuatannya, tetapi kemampuannya untuk memerintah. Jika kamu bahkan tidak punya kemampuan untuk memerintah, apa yang bisa digunakan olehmu untuk bertarung melawan istana surgawi Nanchu? Aku tidak butuh kamu mengatakan ini padaku. Yamasiksi tertawa dingin, yang perlu dibahas sekarang adalah kamu, Raja Tiada Taraf, sampai kapan kalian ingin bersembunyi lagi? Jangan berbicara begitu santai karena masalahnya tidak berkaitan denganmu. Nada suara Raja Pemakan Jiwa menjadi lebih dingin. 8 jenderal dewa dari Raja Suan terus mengikutiku bagaikan bayangan, menghalangiku selama lebih dari 800 tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka lemah? Jika kami muncul di dunia luar, mereka akan muncul juga, dan ini pada dasarnya tidak ada perbedaan. Satu-satunya yang tidak terkendali sekarang adalah domain iblis. Jadi kunci kemenangan dari pertarungan Istana Haus Darah di Bechu dan Istana Surgawi Nanchu, bukan pada kami, tetapi pada domain iblis. Selama bisa merekrut domain iblis ke sisi kami, kesuksesan akan dapat dicapai. Kamu jangan berkata dengan begitu sederhana. Wajah Yamasiksi muram, berapa banyak utusan yang telah dikirimkan Istana Haus Darah ke sana selama ini, tapi apakah ada satu orang pun dari mereka yang kembali dengan hidup? Itu karena ketulusanmu tidak cukup. Raja Pemakan Jiwa melirik Yamasiksi dalam-dalam. Jika kamu menyerahkan setengah pil Placiditi di tanganmu, hasilnya akan berbeda. Kamu bisa-bisanya tahu bahwa aku memiliki setengah pil Placiditi. Yamasiksi melirik Raja Pemakan Jiwa dengan matanya agak menyipit. Tidak ada apapun yang bisa lolos dari mataku. Raja Pemakan Jiwa tersenyum tipis. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kalian adalah satu-satunya yang memperebutkan pil Placiditi pada malam itu? Jika bukan karena kami telah ditahan oleh keturunan raja waktu itu, apakah kamu pikir Istana Haus Darah kalian bisa dengan begitu mudah mendapatkan pil Placiditi? Kalau begitu beritahu aku,
setengah dari pil placidi lainnya sedang di tangan siapa? Kata Yamasiksi, dan melirik Raja Pemakan Jiwa dengan pelan. Jika aku mengatakan bahwa setengah dari pil lainnya ada di tanganku, apakah kamu percaya? Raja Pemakan Jiwa tersenyum, senyumannya terlihat suram. Mendengar ini, mata Yamasiksi hampir menyipit membentuk garis. Dalam sesaat, dia hampir memberi perintah untuk membunuh Raja Pemakan Jiwa. Ini adalah istana haus darah, bahkan 8 raja pun belum tentu bisa keluar dengan hidup, apalagi seorang Raja Pemakan Jiwa. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk membunuhnya, karena dia masih membutuhkan bantuan Raja Pemakan Jiwa yang kuat untuk menahan keturunan Raja Xuan. Seluruh aula jatuh ke kesunyian karena perkataan Raja Pemakan Jiwa. Suasananya menjadi semakin tertekan, dan hampir membeku. Lapor. Lama kemudian, keheningan di dalam aula pecah, lalu seorang orang berbaju hitam berjalan masuk dan berlutut di tanah. Ketua aula, orang yang menculik Jimmy Sue telah memberi kabar. Dia menyuruh kita mengeluarkan uang untuk menebus Jimmy Sue. Beritahu George Chang untuk menebus orang. Yamasiksi mendengus dingin, tidak peduli siapa orang itu, bawa orang itu kembali untukku, terlepas dari hidup atau mati. Dimengerti. Orang berbaju hitam itu mengangguk, tapi dia masih tidak bermaksud pergi. Ketua aula, baru saja aku mendapat kabar bahwa Hasan Sun juga diculik pergi. Bajingan. Yamasiksi sangat marah ketika mendengar ini. Bersambung. Bab 877. Lelaki tua. Malam akan datang. Namun, wilayah Beichu yang seharusnya damai malah semakin semarak, karena ada yang sedang meminta uang tebusan pada istana haus darah. Menghadap ke langit dan bumi, itu adalah aliran yang dibentuk oleh bayangan orang, dan mereka berkumpul menuju gunung yang menjulang tinggi. Hampir semua orang ingin melihat penampilan penculik itu. Selama bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya seseorang berani menculik murid dari istana haus darah. Pada saat ini, tubuh bayangan Harley Ye sedang duduk santai di atas batu dengan kaki bersilang, dan sama sekali mengabaikan tatapan kaget dari para penonton. Di sampingnya adalah Jimmy Sue, yang diikat dengan erat, dengan kaus kaki bau yang masih di mulutnya. Air mata di matanya berlinang, sama sekali tidak terlihat seperti penampilan murid pewaris keempat dari istana haus darah lagi, membuat orang mendesah ketika melihatnya. Dalam sekejap, arah angin dan awan berubah, awan dan kabut bergulung ke arah barat daya, dan aura membunuh melesat ke langit. Selama periode ini, kilat bersinar dan guntur bergemuruh. Para master dari istana haus darah menyerbu bersama ke arah ini. Sementara sedang meriah di sini, Harley Ye sudah berhenti di depan sebuah lembah. Lembah ini sangat aneh. Di pintu masuk lembah ada sebuah prasasti batu besar tanpa kata, dan prasasti batu itu bahkan sedang mengalir darah. Segel yang sangat kuat, mata keabadian Harley Ye terbuka dengan samar, memecahkan keanehan di prasasti batu itu. Prasasti batu ini adalah pusat formasi dari sebuah formasi besar, dan bahkan dia pun tidak berani menginjakkan kaki di atasnya dengan mudah. Randy Situ, kamu benar-benar sangat pandai memilih tempat. Harley Ye menyipitkan matanya dan menatap ke lembah, tetapi penglihatannya ditutupi oleh awan berkabut. Adapun Randy Situ di mulutnya, sebenarnya adalah murid pewaris kedua dari istana haus darah. Menurut berita dari sekte Ren Huang, Randy Situ ini sedang berlatih di lembah ini, dan jarang ada orang dari dinasti Dacu yang tahu tentang ini. Jika bukan karena jaringan intelijen dominan sekte Ren Huang, kemungkinan besar tidak akan ada orang yang dapat menemukan tempat tersembunyi ini. Jika ingin memasuki lembah, harus memecahkan prasasti batu ini terlebih dahulu. Harley Ye mengalihkan pandangannya dan memandang ke prasasti batu lagi. Namun,
Saat dia akan melangkah maju, prasasti batu itu malah tiba-tiba bergetar hebat. Tiba-tiba, sebuah cahaya ilahi melesat keluar dari prasasti batu, dan menembak lurus ke arah Harley dengan kekuatan menembus yang penuh kehancuran. Pada saat paling kritis, Harley berbalik dan mengeluarkan sebuah pedang berat untuk diangkat di depan tubuhnya. Bang, krak, paps. Ketiga macam suara ini hanya berjarak sepertiga detik, dan cahaya ilahi menyerang langsung ke pedang berat itu tanpa meleset. Pedang berat itu tertembus langsung di tempat, dan bahkan bahu Harley pun tertusuk hingga muncul sebuah lubang darah. Sialan, kesalahan. Harley mengutuk diam-diam. Dia lupa bahwa pedang Tian Ke sudah diambil pergi oleh Rajendra Long, sehingga dia secara tidak sengaja terkena serangan. Ini bukan tempat yang boleh kamu datangi, keluar. Prasasti batu bergetar lagi, dan ada suara dingin dan mendalam yang terdengar di dalamnya. Patut ditegaskan bahwa orang yang tersembunyi di dalam prasasti batu pasti seorang master dengan kemampuan melampaui langit. Apakah kamu berpikir bahwa dirimu luar biasa hebat hanya karena telah menusuk di tubuhku? Harley tertawa dingin, dan membuang pedang berat yang patah itu dengan santai. Kalau ini dulu, dia mungkin akan ketakutan hingga mundur, tapi sekarang dia adalah seorang kultivator dengan alam langit semu yang sebenarnya. Kecuali Master tiada taraf setingkat 8 raja, menurut kekuatan bertarung sendirian, dia tidak takut pada siapapun. Kamu sendiri yang mencari kematian. Suara dingin dan mendalam itu terdengar lagi, dan seorang lelaki tua dengan pakaian linen berjalan keluar dari prasasti batu. Dilihat dari kejauhan, lelaki tua itu sangat aneh. Dia penuh dengan aura kematian di seluruh tubuhnya. Bahkan ada debu di pundaknya, kulitnya keriput, dan penampilannya tampak sangat tua. Ketika pertama kali melihatnya, orang-orang akan mengira bahwa lelaki tua ini baru saja keluar dari kuburan. Selain itu, perlu dikatakan bahwa mata lelaki tua itu bukan keruh biasa, dapat dikatakan bahwa matanya sendiri sudah merupakan semacam kekeruhan. Lelaki tua ini setidaknya berusia 800 tahun. Harley bergumam di dalam hatinya, dilihat dengan mata, senioritasnya bahkan setingkat lebih tinggi dari senior Raja Pisau mereka. Tidak heran tidak ada master lain yang menjaga di sini. Harley mengambil waktu untuk melihat-lihat sekitar, dan akhirnya menatap lelaki tua berbaju linen tidak jauh lagi. Dengan dia di sini, jarang ada orang yang bisa mengguncang formasi di sini. Darah yang sangat murni. Saat Harley merenung, lelaki tua berbaju linen itu membuka mulutnya, suaranya dingin dan mendalam, dan bahkan sangat serak. Di mata tuanya yang keruh itu, secara langka terlintas sebuah kilatan yang tajam. Dilihat dari ekspresimu, kamu tampaknya ingin menelanku. Harley memutar lehernya dengan keras, dan sebuah pisau patah emas muncul di tangannya. Lalu apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Lelaki tua berbaju linen itu tersenyum dingin, seluruh orang menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Harley. Telapak tangannya yang kering meraih ke arah Harley, ada mantra segel kuno yang mengalir di antara jari-jarinya. Telapak tangannya seberat gunung, dengan kekuatan yang dapat mengguncang langit. Aku bahkan pernah bertarung melawan 9 kaisar sebelumnya, kamu benar-benar meremehkan kemampuan bertarungku. Harley tersenyum santai, mundur selangkah, berpindah tempat, dan menghindari serangan dari lelaki tua berbaju linen. Kecepatannya sangat cepat, gumam pria tua berbaju linen dengan matanya sedikit menyipit. Terimalah serangan pisau dariku. Harley, yang baru saja mundur keluar, sudah membubung ke langit, cahaya pisau emas tak tertandingi dan membelah langit. Melihat ini, lelaki tua berbaju linen itu mengerutkan kening, membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah pedang besi berkarat, lalu dia mengangkat pedangnya, dan menangkis tebasan 8 penjuru yang dikeluarkan oleh Harley.
Jangan khawatir, masih ada lagi. Harley Ye tersenyum dengan menunjukkan giginya yang seputih salju, kemudian tebasan 8 penjuru langsung menyatu, dan dia masih menebas ke bawah dari langit. Kali ini, lelaki tua berbaju linen tidak berani menangkisnya secara langsung lagi. Dia menghindar ke samping dengan satu langkah, menghindari serangan yang sangat berbahaya ini. Dengan kekuatan tempur seperti itu, kamu jelas bukan orang tak terkenal, ayo laporkan namamu. Lelaki tua berbaju linen mendengus dingin, matanya yang tua keruh mulai menjadi jernih. Dia menatap Harley Ye dengan tajam, atau bisa dikatakan dia sudah mulai benar-benar menghadapi Harley Ye dengan serius. Coba tebak, Harley Ye tersenyum santai, dia berjalan dekat perlahan, melangkah keluar dalam satu langkah, dan memunculkan inkarnasi Sanxing. Tubuh inkarnasi itu memegang pedang Cixiao di tangannya, dan keduanya berjalan berdampingan, setiap langkah mereka mengguncang bumi hingga bergetar. Teknik duplikasi. Lelaki tua berbaju linen itu sedikit menyipitkan matanya. Ternyata kamu tahu banyak hal juga. Harley Ye mempertahankan langkahnya dan melangkah maju selangkah lagi. Tubuh inkarnasi api spiritual dimunculkan, dan tangannya sedang memegang tombak perang Raja Penyihir. Lalu ketika dia melangkah keluar untuk langkah keempat, tubuh inkarnasi petir surgawi muncul dengan memegang cambuk dewa di tangannya. Api sejati, petir surgawi. Pada saat ini, mata lelaki tua berbaju linen itu hampir menyipit menjadi satu garis. Leluhur, dia adalah Harley Ye. Sebuah suara datang dari lembah, yang mungkin berasal dari Randy Su yang telah terbangun dari pelatihan tertutup. Dari teknik rahasia yang dikerahkan oleh Harley Ye, dia menebak bahwa orang di luar adalah Harley Ye. Harley Ye. Namun, yang membuat Harley Ye kaget adalah lelaki tua berbaju linen di seberangnya bisa-bisanya tidak tahu tentang dia. Betapa lamanya si tua ini tidak pernah pergi ke dunia luar, dia mungkin orang pertama yang belum pernah mendengar nama Harley Ye di seluruh dinasti Dacu. Gumam Harley Ye dalam hatinya. Tidak peduli siapa kamu, jangan berpikir untuk pergi hari ini. Kata lelaki tua berbaju linen itu dengan suara yang sangat agung, seolah-olah dia sedang menyatakan kematian Harley Ye. Ketika kata-kata itu berakhir, seluruh tanah bergetar. Dengan telapak kaki lelaki tua berbaju linen itu sebagai titik pusat, formasi besar berwarna darah muncul dan dengan cepat menyebar ke sekitar. Sementara Harley Ye, yang masih berjalan mendekat dengan perlahan, juga terseret ke formasi besar ini. Huah, huah. Tak lama kemudian, suara rantai besi bertabrakan terdengar, dan dalam formasi berwarna darah yang diinjak Harley Ye, rantai abjad kuno berwarna darah muncul, mengunci kaki dan tangannya, lalu mengikatnya di tempat. Selain itu, masih ada abjad kuno berwarna darah yang terus-menerus merayap melalui sepanjang kakinya ke seluruh tubuhnya, dengan kekuatan penyegelan dan kekuatan melahap. Kamu ingin menyegelku hanya dengan mengendalikan formasi besar sendirian, tidakkah kamu terlalu percaya diri? Harley Ye tertawa main-main. Sebelum dia selesai berbicara, secercah cahaya ilahi terbang dari alisnya, menggantung di atas kepalanya, dan dengan cepat menjadi besar, bagaikan sebuah sungai surgawi, dan memekarkan kecemerlangan ilahi yang menyilaukan. 9 negara langit misteri, peta 9 negara langit misteri. Untuk pertama kalinya, lelaki tua berbaju linen itu berubah ekspresi, sepertinya dia juga mengenali harta apa yang dikeluarkan Harley Ye. Pecahkannya. Pada saat lelaki tua berbaju linen itu merasa terkejut, Harley Ye berteriak pelan, dan kemudian peta 9 negara langit misteri tiba-tiba bergetar, memancarkan sekumpulan kecemerlangan ilahi, melarutkan rantai abjad kuno yang menguncinya, dan bahkan formasi besar berwarna darah di bawah kakinya juga diinjak hingga retak. Melihat ini, lelaki tua berbaju linen itu buru-buru membuka mulutnya dan meludahkan 9 pedang pembunuh berwarna darah. 9
9 pedang pembunuh itu sangat aneh, mereka bahkan tersusun sendiri, dan menyatu menjadi sebuah formasi pedang. Kekuatan ilahinya sangat kuat, dan akhirnya bahkan menangkis serangan dari peta 9 negara langit misteri. Selain itu, lelaki tua berbaju linen itu juga memotong jarinya sendiri dan mengoleskan darah di antara alisnya. Segera, temperamennya sangat berubah. Wajah tuanya menjadi muda dengan kecepatan yang cepat, rambut abu-abunya juga berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang sangat cepat, tubuhnya yang bungkuk menjadi tinggi dan lurus, dan matanya yang tua keruh menjadi cerah dan tak terlihat ujungnya. Hanya dalam 3 detik, dia berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang pemuda, dengan cahaya ilahi memancar di sekujur tubuhnya, dan hujan cahaya yang menyembur, energi dan darahnya sangat agung, dan banyak adegan aneh muncul di belakangnya. Yang paling penting adalah auranya, yang naik sepanjang jalan, membuat Harley Ye pun menatapnya secara tak terkendali. Lelaki tua berusia 800 tahun benar saja bukan orang sederhana. Harley Ye mendesah, sambil mengaktifkan kekuatan jalan iblis. Jika dia ingin mengakhiri pertarungannya dengan cepat, dia membutuhkan bantuan kekuatan jalan iblis. Pada saat yang sama, keduanya bergerak bersama, yang satu seperti Raja Dewa, sementara yang lain seperti Dewa Perang. Keduanya sama-sama mengeluarkan kekuatan tiada taraf. Bang, boom, bang. Begitu mereka berhadapan, adegan besar gunung runtuh dan tanah hancur muncul, bahkan lembah yang dilindungi oleh formasi besar juga terguncang oleh hingga bergoyang. Bisa-bisanya dia berubah menjadi begitu kuat. Randy Situ, yang saat ini masih berada di lembah, menatap langit ilusi dengan ekspresi terkejut, dan matanya akhirnya tertuju pada Harley Ye. Dia bukan tidak pernah berperang melawan Harley Ye, meskipun pada saat itu 9 murid pewaris istana haus darah semuanya dikalahkan oleh Harley Ye, tapi saat itu, Harley Ye tidak begitu mengerikan seperti sekarang. Sekarang, hanya berlalu berapa banyak waktu, namun pria muda itu sudah memiliki kekuatan bertarung yang setara dengan leluhurnya. Ini membuat dia yang sama arogan merasa terkena pukulan keras. Di era ini, dia sepertinya ditakdirkan hanya bisa menjadi orang yang berdiri di belakang orang lain. Tentu saja, orang yang merasakan perasaan terdalam adalah lelaki tua berbaju linen itu. Semakin dia bertarung, semakin dia terkejut. Kekuatan Harley Ye jauh melebihi dugaannya, yang membuatnya merasa bahwa orang yang dilawan olehnya bukanlah seorang manusia, tetapi seekor naga, dengan energi dan darah yang sangat kaya. Apakah aku tidur terlalu lama? Lelaki tua berbaju linen itu berwajah muram, bisa-bisanya masih ada master seperti itu di antara generasi muda. Beraninya kamu mengalihkan perhatian saat bertarung denganku, apakah kamu ingin mati lebih awal? Di seberang, Harley Ye menyerang mendekat dengan mengerahkan lautan kesadaran zaman chaos. Dia yang memegang pisau naga tiran tampak seperti orang suci, seperti iblis, namun juga seperti Buddha. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan, dan setiap serangannya adalah kekuatan supranatural yang mengguncang bumi. Dia adalah penyerang utama, 3 tubuh inkarnasinya menjadi asisten, dan lelaki tua berbaju linen terserangan hingga terus mundur. Sangat sombong. Lelaki tua berbaju linen itu sangat marah. Meskipun dia dikejutkan oleh kekuatan tempur Harley Ye, tapi itu tidak berarti bahwa dia mengizinkan Harley Ye untuk menyinggung keagungannya. Segera, tangannya bergerak mengikuti pandangan matanya, yang sedang mengerahkan formasi Yin Yang Tai Chi. Lautan berwarna darah muncul di belakangnya, dan ada tangisan sedih berbunyi di laut darah, yang tidak diketahui ada berapa banyak nyawa yang terkubur di dalam, bahkan membuat Harley Ye terasa mati rasa saat melihatnya. Putaran Yin Yang. Setelah lelaki tua berbaju itu berteriak keras, laut darah dimurnikan oleh Yin dan Yang menjadi Tai Chi, kemudian dibalikkan oleh Tai Chi menjadi Yin Yang. Putaran alam semesta.
Harley Ye juga mengerahkan jurus besar. Lelaki tua berbaju linen itu mengubah laut darah menjadi yin yang tai chi, tetapi dia mengubah lautan bintang menjadi alam semesta zaman chaos, dan kemudian dua jenis metode rahasia ini bertabrakan di atas langit ilusi. Tiba-tiba, dunia yang luas ini terbagi menjadi dua dunia karena konfrontasi antara keduanya. Satu sisi bersinar seperti istana surga, dan sisi lain adalah laut darah yang kacau seperti neraka yang tak berujung, membentuk kontras yang tajam. Bersambung.